Halo YouTube, kembali lagi di channel LZ Gaming Catur, dan kali ini kita akan membahas sedikit buku dari Master Internasional Taufik Halay, dan kita sudah sampai di bab yang ke-23 dengan judul bagaimana membuat pilihan langkah ya. Di bab 23 ini kita akan membuat menunjukkan kepada teman-teman bagaimana membuat pilihan langkah. Nah, di sini saya menggunakan papan analisa dari chess.com, dan di sini enak sekali kawan, karena kita bisa melihat beberapa pilihan langkah yang bisa kita mainkan sebagai hitam maupun putih. Nah, di sini saya membatasi 3 langkah pilihan yang mungkin bisa kalian terapkan di permainan kalian. Nah, di sini kawan, kita langsung saja ya simak papan analisanya kawan. Nah, di sini ada 3 pilihan yang bisa dimainkan oleh putih. Nah, putih di sini bisa menjalankan dengan kuda. Nah, ini ke C3. Nah, ini bisa dilihat muncul tanda sebuah buku. Nah, ini namanya langkah teoritis. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin belum menonton video kita sebelumnya, nah kita jelaskan 3 babak di dalam permainan catur. Nah, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada babak tengah, dan yang terakhir yaitu ada babak akhir. Di babak pembukaan itu usahakan sesuai dengan langkah teori. Jadi kita usahakan untuk sesuai dengan tanda buku ya. Nah, di sini ada tandanya buku, berarti sesuai dengan teori. Kalau kalian melangkahkan sesuai buku, nah ini nanti kalian akan menemukan pembukaan yang enak sekali, yang sesuai dengan minat dan keinginan kalian dalam permainan kedepannya. Nah, di sini langkah yang bisa kita mainkan yaitu ada kuda F3. Nah, di sini juga ada pembukaan pion ratu dari D2 ke D4 seperti ini pionnya. Nah, ini juga masih masuk ke langkah teoritis. Nah, jadi ini masih langkah-langkah yang valid dan langkah-langkah yang baik sesuai dengan karakter kita. Nah, di sini ada juga yang terakhir yaitu E4. Nah, E4 ini juga termasuk langkah teoritis. Lalu bedanya apa? Ini saya ulas kembali. Untuk langkah dari kuda ini biasanya mengandung langkah-langkah pertanyaan ya, belum sepenuhnya. Nah, ini belum sepenuhnya mengarah ke pembukaan yang bisa berganti-ganti ya, masih belum valid baratnya seperti itu. Terus yang kedua yaitu apabila Anda melangkahkan ke D4. Nah, ini cenderung ke permainan yang tertutup ya, artinya bagi untuk teman-teman yang suka dengan taktik-taktik catur, untuk yang suka mengandalkan ibaratnya kuda, lebih suka kuda, akan menyukai untuk permainan tertutup seperti itu. Terus yang terakhir yaitu ada pembukaan E4, yaitu untuk teman-teman yang menyukai teknik kombinasi ya, serangan-serangan beradu penyerangan. Nah, itu biasanya menggunakan pembukaan E4. Nah, di sini kita akan main ke yang populer saja yaitu E4 ya kawan. Nah, ini keempat. Nah, ini kalau masih tahap pembukaan masih keluar buku ya, ini langsung saja kita arahkan. Biasanya dia akan kuda ke sini. Nah, ini ada tanda merah, berarti ini ada strategi. Nah, jadi kita kalau melangkahkan sebuah bidak catur itu harus mengandung strategi ya. Apa tujuannya? Nah, di sini
kuda melangkah ke F3, berarti tujuannya mengancam pion yang ada di E5. Nah, kalau ini karena ini bisa diancam, maka biasanya ini akan dilindungi seperti ini. Dan untuk teman-teman, nah ini ada banyak pilihan sebenarnya. Nah, ini bisa bermain Italia ya, bisa bermain ini ya, Scott game seperti itu bisa ya. Nah, kalian tinggal pilih saja. Nah, di sini kita masuk ke pilihan langkah. Nah, jadi untuk kalian yang masih bingung memilih pilihan langkah, apalagi di tahap pembukaan, gunakanlah saja papan analisa ya, supaya kalian bisa tepat dalam pembukaan. Nah, ini misalnya ini naik ke sini, ini dilindungi seperti ini pilihan langkahnya ke depan. Nah, mengancam 2 kali pion seperti strategi pertama. Nah, ini ada langkah dimakan, ini masih langkah teori kawan. Nah, ini ada pengorbanan, ada makan kuda, ada kesini. Nah, ini misalnya langkah pengorbanan. Nah, ini ada tanda 2 seru, itu artinya langkahnya sangat brilian sekali. Nah, ini bisa dimakan. Nah, ini langkah brilian. Nah, jadi kalau kalian bisa menemukan, nah ini termasuk langkah brilian, yaitu langkah yang terbaik. Nah, jadi ketika kita membuat pilihan langkah, usahakan cari langkah yang brilian ataupun di luar pemikiran atau strategi dari lawan kita. Nah, ini kalau kalian bisa menemukan langkah brilian di sini, nah otomatis Anda akan lebih mudah dalam penyerangan. Nah, ini kenapa makan? Karena misal dimakan ulang, nah dia bisa lanjut ke sini sekak. Misalnya dia maju pun kawan di sini ya. Nah, ini tinggal makan di sini. Nah, ini ada tanda seru di sini. Nah, ini artinya langkah yang bagus. Nah, kalau tadi langkah brilian, langkah cerdas. Nah, ini langkah yang terbaik. Nah, paling baik. Jadi kita usahakan di dalam kita bermain catur, selain kita paham pembukaan, kita di babak tengah, nah ini usahakan cari langkah brilian. Nah, seperti tadi ya. Nah, ini langkah brilian kita yang pertama. Nah, langkah brilian. Terus ini juga langkah cerdas. Ada, nah ini bintang. Ini langkah terbaik ya kawan. Ini langkah terbaiknya kita melangkahkan memakan kuda di E5. Nah, dan di sini, nah ini ada langkah bagus ya. Langkah bagus ini di atas langkah terbaik. Jadi ini yang kita cari, yang paling susah kita cari, yaitu langkah bagus dan langkah brilian. Nah, langkah bagus ini biasanya sangat susah juga untuk kita temui. Tapi yang penting kalau kita mempunyai banyak pilihan, nah otomatis kita akan lebih mudah untuk menentukan mana yang terbaik, mana yang bagus, dan mana yang brilian. Nah, jadi itu kawan yang mungkin bisa saya sampaikan di bab yang ke 23 ini, yaitu bagaimana membuat pilihan langkah. Nah, jadi untuk membuat pilihan langkah, nah itu kalian yang pertama carilah langkah yang terbaik. Nah, ada 3 ya kawan, langkah terbaik, langkah bagus, dan langkah brilian seperti ini. Nah, ini adalah langkah brilian yang bisa kalian cari di dalam permainan catur kalian. Jadi jangan bosan-bosan. Nah, kalian ketika bermain catur mencari 3 langkah itu, langkah terbaik, langkah bagus, dan langkah brilian. Itu perlu kalian membuat pilihan. Nah, kalau kalian masih bingung, gunakanlah papan analisa ya, tidak usah sungkan-sungkan memakai papan analisa, karena papan analisa di catur ataupun aplikasi catur apapun itu gratis. Nah, daripada kalian menerka-nerka, lebih baik gunakanlah aplikasi karena gratis dan mudah digunakan. Nah, dan jadi semoga untuk kawan-kawan semakin rajin dalam mencari
langkah-langkah terbaiknya, langkah-langkah yang bagus, langkah-langkah yang brilian di dalam permainan catur kalian. Oke kawan, itu saja yang bisa kami sampaikan di bab yang ke-23 ini. Salam catur, gen una sumus. Kita satu keluarga. Mantap.